Tapi yang paling penting, poin penting dalam semua hal tadi adalah cara penyampaian kita. Dari cara penyampaian kita harus dengan pemilihan kata yang bijak dan pengucapan yang santun sehingga tidak menyinggung. Apapun yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh wali murid. Pembagian rapot itu momen penting karena saat itulah kita bisa mengkomunikasikan perkembangan anak dengan wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umi Kids Channel. Masih bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian dan penerimaan rapot. Oke, kemarin kita sudah selesai dengan bahasan pengisian, terus penyusunan dan pembuatan rapot. Momen berikutnya adalah pembagian dan penyampaian hasil laporan perkembangan siswa kepada wali murid. Nah, saat ini kita semua masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan belajarnya masih daring atau BDR. Nah, bagaimana proses penyampaiannya? Penyampaian hasil laporan perkembangan anak ketika BDR ini itu kembali lagi tergantung masing-masing lembaga. Jadi tiap lembaga mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ada dua opsi, bisa disampaikan secara langsung dengan cara menjadwal secara bergiliran biar tidak menimbulkan kerumunan. Jadi kita menjadwalkan, misalkan kelompok 1 berangkat pengambilan rapot pada pukul 7.30 sampai 8.30, kelompok berikutnya 8.30 sampai 9.30 dan seterusnya. Opsi berikutnya yaitu melalui video, kita dengan cara online lewat aplikasi WA atau aplikasi-aplikasi yang lain, kita sampaikan secara online kepada wali muridnya. Nah, dalam penyampaian tersebut ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan saat penyampaiannya. Nah, apa saja itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari video-video yang akan kita share selanjutnya. Nah, sebelum kita membicarakan hal-hal yang perlu kita bahas atau kita komunikasikan, yang pertama dan yang utama adalah ucapan salam atau penyambutan. Jadi terus selanjutnya terima kasih gitu. Ungkapan terima kasih atas kehadiran wali murid. Jadi salam, sapaan, dan ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih atas kehadirannya, atas ketersediaannya meluangkan waktu, dan atas dukungannya sehingga terlaksana kegiatan penilaian akhir semester sampai pembagian laporan belajar atau rapot. Kemudian baru kita sampaikan hal-hal yang perlu kita bahas atau kita bicarakan ya. Yang harus kita sampaikan yang pertama adalah raihan siswa, nilai raihan siswa. Bukan cuma satu aspek saja, karena kita ada 6 aspek perkembangan yang kita nilai, yaitu aspek nilai agama dan moral, terus aspek kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Jadi barangkali anak nggak menonjol di satu bidang tapi dia menonjol di aspek yang lainnya. Tugas kita adalah memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ke orang tua. Jadi nggak ada anak yang pinter atau nggak pinter. Semua anak cerdas dengan caranya masing-masing. Semua anak unik dengan bakat mereka masing-masing.
Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakkan mereka dalam kelompok-kelompok atau dalam ranking-ranking yang ini anak berprestasi, ini anak tidak. Karena mungkin anak menonjol dalam bidang hafalan, mereka bagus dalam kognitif. Ada anak yang menonjol di bidang seni, ada anak yang menonjol di sosial emosional. Bisa jadi mereka kognitifnya kurang menonjol, tapi sosialnya bagus, sosial emosionalnya bagus. Jadi tahu membawa dirinya akademik. Hal kedua yang perlu kita komunikasikan adalah sikap dan perilaku anak. Karena masih daring, tentunya ini berkaitan dengan sikap dan perilaku anak ketika di sekolah. Jadi kita tanyakan bagaimana selama 1 semester ini perkembangan sikap anak. Apakah anak udah menunjukkan kemandirian, ataukah anak hal apa yang perlu diperhatikan gitu. Jadi nanti kita cari jalan tengah dan solusi bagaimana terbaiknya ketika anak. Jadi kita komunikasikan sikap anak seperti ini, kita harus seperti apa gitu. Stimulasi apa yang harus kita berikan gitu. Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika anak dengan perilaku tertentu gitu, dan harus membutuhkan penanganan secara khusus dari orang tua maupun gurunya. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah prestasi siswa. Jadi di sini kita tahu gitu, ketika anak belajar di rumah apa gitu yang paling menonjol prestasi anak selama 1 semester ini apa gitu. Jadi kita bisa mengembangkan bersama-sama, kita bisa bersinergi dengan orang tua untuk ketika anak berbakat di seperti ini, anak prestasinya seperti ini, anak sudah bisa ini, kemudian biar lebih berkembang lagi di selanjutnya. Jangan sampai ketika anak berprestasi di A, kita paksa untuk menekuni B. Nanti prestasinya dia di A akan tenggelam dan dia tidak bisa berkembang di B karena itu bukan bakatnya. Akhirnya seperti itu kalau tindakan kita tidak tepat. Dan yang keempat adalah agenda dan kebijakan sekolah. Jadi misalkan kita tahun semester ini, semester selanjutnya kita ada agenda seperti ini, kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi mereka merasa dilibatkan gitu. Mereka merasa bahwa hubungannya bukan sekedar wali murid dan sekolah, tapi hubungannya lebih merasa bahwa orang tua juga ikut memiliki dan mempunyai tanggung jawab terhadap alma mater atau lembaga. Yang terakhir yang perlu kita bicarakan atau komunikasikan ketika pengambilan rapot adalah tentang informasi hari libur. Jadi hari liburnya mulai tanggal berapa dan masuk kembali tanggal berapa, itu juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan dan kita bicarakan saat pengambilan rapot. Oke, itu tadi adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi yang paling penting, poin penting dalam semua hal tadi adalah cara penyampaian kita. Dari cara penyampaian kita harus dengan pemilihan kata yang bijak dan pengucapan yang santun sehingga tidak menyinggung. Apapun yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh wali murid gitu. Jadi pemilihan kata dan cara pengucapan harus benar-benar kita perhatikan. Oke, begitu saja. Di video selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang cara agar kita tidak grogi dan kita tidak gugup saat berbicara di depan wali murid atau berbicara dalam forum apapun, entah itu pembagian rapot atau rapat tahunan atau saat perpisahan. Jadi nanti saya akan berbagi tips, kita akan share gitu cara dan tips agar kita bisa berbicara dengan lancar dan tanpa grogi di depan umum. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan ditunggu video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.
Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pemilihannya kata tidak tepat, tentu akan menjadi kurang nyaman atau bahkan membuat wali murid bisa tersinggung. Nah, jadi kita perlu memperhatikan pemilihan kata